nggak sih kepikiran, gimana rasanya jadi muslim di negara yang dinginnya bisa sampai minus 30 derajat? Gimana cara mereka beribadah? Apa tantangan yang mereka hadapi? Dan seberapa besar komunitasnya? Yup, kita bahas lebih dalam tentang kehidupan muslim di Kanada. Pernah membayangkan seperti apa Kanada, negara dengan luas wilayah yang begitu luas dan populasi yang terus berkembang ini? Kanada adalah negara yang terletak di Amerika Utara, dikenal sebagai negara terluas kedua di dunia setelah Rusia, dengan luas wilayah mencapai 9.984.670 km persegi. Populasi Kanada terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai sekitar 41,3 juta orang. Agama mayoritas di sini adalah Kristen, dengan 53,3% penduduknya beragama Kristen. Namun, tren sekularisasi semakin meningkat. Sekitar 34,6% penduduk Kanada mengaku tidak beragama, alias ateis, agnostik, atau tidak terikat pada kepercayaan tertentu. Jadi, gimana sih kehidupan Muslim di Kanada? Ternyata, komunitas Muslim di sana tersebar di beberapa provinsi besar. Yuk, kita lihat di mana saja Muslim paling banyak tinggal di Kanada ini. Sejarah Islam di Kanada. Islam bukan agama baru di Kanada. Jejak pertama Muslim di sana bisa ditelusuri sejak akhir abad ke-19, ketika imigran dari Kekaisaran Ottoman, sekarang Turki, Suriah, Lebanon, datang mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka awalnya bekerja di bidang pertanian, perdagangan, dan perkeretaapian. Pada tahun 1931, jumlah Muslim di Kanada baru sekitar 645 orang. Sebagian besar dari mereka tinggal di Edmonton, Alberta, yang menjadi salah satu pusat komunitas Muslim pertama di negara ini. Pada tahun 1938, Muslim di Kanada mencetak sejarah dengan mendirikan masjid pertama di Amerika Utara, yaitu Masjid Al-Rasib di Edmonton, Alberta. Masjid ini menjadi bukti bahwa komunitas Muslim mulai menetap dan membangun infrastruktur keagamaan mereka di Kanada. Menariknya, pendirian masjid ini tidaklah mudah. Karena komunitas Muslim saat itu masih kecil, dana untuk pembangunan masjid dikumpulkan dengan susah payah. Apalagi komunitas Muslim saat itu mendapat bantuan dari komunitas Kristen setempat yang mendukung upaya mereka. Perubahan besar terjadi setelah tahun 1960-an, ketika pemerintah Kanada memperkenalkan kebijakan imigrasi baru. Sebelumnya, kebijakan imigrasi Kanada lebih berpihak kepada orang-orang Eropa. Tetapi setelah ini, pintu terbuka lebih luas untuk imigran dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara. Akibatnya, ribuan Muslim dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Lebanon, Suriah, dan Iran mulai bermigrasi ke Kanada. Mereka datang sebagai pelajar atau pekerja terampil di bidang teknik, kedokteran, dan bisnis. Dalam periode ini, komunitas Muslim mulai berkembang pesat, khususnya di kota-kota besar seperti Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, dan Edmonton. Mereka tidak hanya datang sebagai individu, tetapi juga membawa keluarga mereka, yang akhirnya membentuk komunitas Muslim yang lebih kuat dan terorganisir. Seiring bertambahnya jumlah umat Islam, semakin banyak masjid, pusat komunitas Islam, dan sekolah Islam yang mulai didirikan. Masjid-masjid seperti Masjid Jami di Toronto didirikan pada tahun 1961 dan Islamic Foundation of Toronto didirikan pada tahun 1969 menjadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah dan menjalankan aktivitas. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Islam menjadi salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Faktor utama pertumbuhan ini adalah bertambahnya imigrasi yang terus berlanjut. Kanada terus menerima imigran Muslim dari berbagai negara, terutama akibat konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan.
tingkat kelahiran yang tinggi. Muslim di Kanada memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Konversi ke Islam. Semakin banyak warga Kanada yang tertarik dan masuk Islam, meskipun jumlahnya tidak sebesar imigrasi atau kelahiran. Dan, menurut sensus terbaru, jumlah Muslim di Kanada telah mencapai lebih dari 1,8 juta orang, atau sekitar 5% dari total populasi Kanada. Toronto menjadi kota dengan komunitas Muslim terbesar, diikuti oleh Montreal dan Vancouver. Meski jadi minoritas, komunitas Muslim semakin kuat dan aktif di berbagai bidang. Ada politisi Muslim seperti Ahmed Hussein yang pernah menjabat sebagai Menteri Imigrasi Kanada. Ada juga musisi Muslim seperti Mustafa Tabut yang sukses di dunia seni. Bahkan, festival Islam seperti Muslim Fest menjadi salah satu acara terbesar di Kanada. Menjadi minoritas di negara yang mayoritas non-Muslim pasti ada tantangannya. Salah satunya Islamofobia. Meskipun Kanada termasuk negara yang toleran, masih ada kasus diskriminasi terhadap Muslim. Peristiwa besar seperti September 11 pernah membuat prasangka terhadap umat Islam meningkat, dan sampai sekarang masih ada sebagian orang yang memandang Muslim dengan curiga. Tapi di sisi lain, Kanada termasuk negara yang sangat menghargai keberagaman. Muslim di sana memiliki banyak fasilitas dan komunitas yang mendukung kehidupan mereka. Di Kanada, ada banyak sekolah Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa juga universitas menyediakan klub Muslim, MSA, Muslim Student Association, yang membantu mahasiswa Muslim dalam beribadah dan beraktivitas. Di kota-kota besar seperti Toronto dan Montreal, makanan halal sangat mudah ditemukan. Bahkan, beberapa restoran cepat saji seperti KFC, Popeyes, dan Subway punya pilihan menu halal di beberapa cabangnya. Di Kanada, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bukan hari libur, tapi perayaannya tetap meriah. Banyak masjid yang mengadakan sholat Idul Fitri besar-besaran di stadion atau taman kota, dan komunitas Muslim sering mengadakan festival seperti Muslim Fest di Mississauga, Kanada. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk melihat lebih dekat kehidupan Muslim di Kanada? Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.